Jadi ini kita bicara mengenai metode dakwah Rasulullah, itu banyak sekali ya. Seperti saya sampaikan kemarin bahwa metode dakwah itu selama ini yang dipahami oleh masyarakat luas ya, bahkan oleh para dai ya, bahkan oleh para akademisi. Artinya itu banyak dosen-dosen fakultas dakwah sendiri itu menganggap bahwa metode dakwah itu cuma 3, yaitu yang ada dalam surat An-Nahl ayat 125, padahal sesungguhnya banyak sekali. Nah, makanya saya jelaskan satu persatu. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan metode ceramah secara umum ya, dari teknis penyelenggaraannya sampai kemudian penampilannya ya kan, terus kemudian cara ceramah yang menarik, terus kemudian menyusun materinya ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang metode ceramahnya Rasulullah sendiri situ bagaimana ya. Ini seperti ini saya jelaskan. Itu pada megang HP pada ngapain? Hah? Main apa itu HP-nya? Semuanya kan pada lihat HP. Harusnya tuh nulis di buku, itu pakai buku nulis ya. Apalagi nulis di HP. Gak mungkin nulis di HP, gak ada yang file wordnya sebanyak itu. Ayo pada nulis, nanti nggak tahu loh ya. Dan zaman now itu kuliah pada malas nulis karena apa, nanti direkodkan sama dosennya di YouTube ya, nonton YouTube. Ya nggak nulis nggak masalah, yang penting perhatian ke sini. Jadi kan ngerti ya apa yang saya sampaikan ya, paham, nyambung ya. Karena apa? Ilmu itu juga harus nyambung antara pemberi ilmu dengan yang menerima. Kalau sampai nggak nyambung ya percuma kan, ilmunya nggak masuk ya. Saya ulangi ya. Jadi Rasulullah itu dalam berdakwah itu menggunakan macam-macam metode ya. Ada metode ceramah atau telling method, ada metode tanya jawab ya, ada metode bilhal ya, ada metode silaturahmi ya, ada metode pemberian harta dan lain-lain. Jadi kalau sekarang itu non muslim misalnya ya, banyak memberikan harta ya, kita kan sering tahu ya bahwa tahu-tahu masyarakat kita yang beragama Islam diberi sembako ya oleh non muslim, dirayu ya, terus kemudian diberikan kesehatan gratis, dicarikan pekerjaan. Itu banyak yang berhasil loh ya, gara-gara dicarikan pekerjaan, terus kemudian mereka itu kerja di komunitas mereka. Setelah kerja di komunitas mereka, otomatis kenalannya kan banyak orang-orang mereka ya. Akhirnya apa? Menikah dengan non muslim. Akhirnya setelah itu dia juga murtad. Ini banyak sekali seperti itu. Nah, ini yang kita tidak inginkan seperti itu. Nah, ternyata Rasulullah itu sudah menggunakan metode begitu ya, pemberian harta sebelum non muslim melakukannya gitu ya. Nah, maka kemudian yang pertama ini saya akan menyampaikan metode ceramahnya dulu. Bagaimana Rasulullah berceramah? Itu dikatakan tadi oleh Thomas Carlyle ya. Jadi Thomas Carlyle ini otomatis namanya saja Thomas ya, bukan orang muslim. Itu berkomentar begini, bahwa kata-kata laki-laki ini tidak lancang. Ya, artinya Nabi itu ketika ceramah tidak memakai bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang lancang ya, yang menghina, membuli, atau bahkan yang yang kotor apa itu sih? Kotor ya, yang kotor lah, enggak seperti itu ya. Terus dikatakan juga di sini kata-kata ini datang dari, ya Allah, masya Allah. Nah, tadi dari jantung hati sendiri. Artinya apa? Thomas Carlyle itu menyadari, mengakui bahwa kalau Nabi Muhammad itu sedang ceramah, itu memang ceramahnya itu dari hati ya. Dan ceramah dari hati akan diterima oleh hati juga ya. Seperti saya ceramah dari hati saya, menyampaikan mata kuliah dari hati saya, maka Anda juga akan merasakan di hati Anda. Tapi ya itu tadi, Anda juga hatinya harus nyambung. Kalau Anda hatinya kemana-mana ya, lagi terisi yang lainnya, ya orang nyambung ya. Makanya itu di situ harus nyambung ya. Trik
kuliah supaya Anda betul-betul mendapatkan ilmu sesuai yang disampaikan oleh dosen, ya memang Anda juga harus fokus ya, menyiapkan hati dan pikiran pada materi, pada dosen ya. Ini ruangannya pengap banget sih ya, jadi debu, jadi nggak enak, jadi mudah itu nggak enak. Tapi jangan ditutup, nanti kalau dia buka itu rusak ya. Maka otomatis orang yang mendengarkan terpaksa ingin mendengarkan, gitu katanya. Jadi berarti dengan begitu kita itu kalau ceramah seharusnya mencontoh Rasulullah ya, bukan sekedar ngomong di mulut ya atau otak. Jadi omongan itu bisa berasal dari mulut doang. Artinya apa? Ngomong kemana-mana ya tentang berzakat ya, tentang sholat tahajud, tapi mulutnya doang ya, hatinya nggak ikut ngomong. Hati ikut ngomong gimana? Merasakan ya bahwa sholat tahajud itu indah, betul-betul sampai ke hati ya, bahwa sholat tahajud itu bikin kita khusyuk gitu ya, bikin sehat, itu betul-betul dari hati ya. Kalau tidak dari hati, ngomong di mulut doang, yang mendengarkan nggak masuk ke hatinya ya. Atau pikiran ya, ada orang yang ngomongnya cuma di pikirannya, artinya apa? Hatinya nggak ikut ngomong, otaknya saja yang bilang bahwa tahajud itu minimal 2 rakaat misalnya ya. Terus kemudian suratannya ini. Itu hanya di otaknya dia ya. Dia ngomong khusyuk juga hatinya nggak ikut. Nah, itu juga tidak akan nyambung. Nah, tapi kalau Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah itu kata-katanya tidak lancang ya, sesuai bahasa kaumnya. Terus kemudian di situ juga disampaikan dengan hati. Itu Rasulullah ya. Nah, kemudian di sini ada juga kata-kata yang disampaikan ya. Pernah Rasulullah, ini ada pidato Rasulullah ketika beliau mendengar kemarahan kaum Ansor. Anda sudah pada dengar semua ya. Jadi pernah Rasulullah itu dicemburui ya oleh kaum Ansor. Jadi ceritanya begini. Ketika setelah melakukan perang ya, perang bersama Ansor dan Muhajirin ya. Di situ mendapat ghanimah yang banyak banget. Tapi sama Rasulullah yang diberi ghanimah banyak itu orang Muhajirin. Muhajirin apa Muhajirin? Orang-orang yang berhijrah dari dari Mekah ke Madinah. Kalau orang Ansor adalah iya, penduduk Madinah yang Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah itu. Nah, ya, pengap banget sih. Oke, saya teruskan ya. Itu orang Ansor itu merasa cemburu. Cemburunya gimana? Cemburunya begini. Masa kita yang orang Ansor yang begitu mencintai Rasulullah, yang menyambut Rasulullah sampai begitu gembiranya, ya kan? Ketika Rasulullah hijrah ya ke Madinah kan disambut dengan gembira ya, ada sholawat ya kan, terkenal banget kan, pakai ada yang naik ke genteng ya, terus ada yang ngambil alat-alat untuk ditabuh ya, misalnya di situ ada apalah zaman dulu ya, mungkin alat masak apa ditabuh, saking senangnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena orang Ansor atau orang Madinah ini sudah mendengar ada seorang nabi yang berakhlakul karimah, yang tidak pernah berbohong, sehingga mengidolakan. Begitu datang disambut gembira dengan berbagai tarian ya, tarian spontanitas ya, tidak direncanakan, dengan bersolawat ya, memuji-muji Rasulullah intinya ya. Nah, itu sudah seperti itu cintanya orang Ansor. Terus kemudian begitu datang, harta benda orang Ansor itu dihalalkan untuk Rasulullah dan orang Muhajirin. Jadi Rasulullah kan datang ke situ hijrah kan bersama teman-temannya ya, sahabatnya banyak. Itu semua diberi. Jadi diberi rumah, diberi ladang ya. Bahkan ada pekarangan yang langsung dijadikan masjid ya kan. Masjid pertama itu yang dibangun Rasulullah ya, Masjid Kuba itu. Nah, kemudian
pokoknya ada yang diberi istri juga ya. Artinya apa? Yang belum punya istri dinikahkan dengan anaknya gitu ya, dengan saudaranya. Nah, perjuangan orang Ansor yang begitu cinta, yang begitu tidak mempertimbangkan harta bendanya, jiwa raganya, perang juga dibela-bela Rasulullah. Tiba-tiba begitu menang perang, yang diberi ghanimah banyak bukan orang Ansor, tapi orang. Itulah kemudian orang Ansor itu merasa kecewa berat, maka timbul kasak kusuk di belakang. Biasa ya, orang itu kayak gitu. Kalau sukanya itu kasak kusuk di belakang, tidak mau jujur di depan, apalagi terhadap pimpinannya ya, apalagi Nabi. Rasani cara menjawabnya ya, rasani begini, nggak bener ini Nabi Muhammad, masa kita yang cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad dan sudah berkorban jiwa raga dan harta untuk Nabi Muhammad dan orang-orang Muhajirin, kok ketika perangnya selesai menang gitu ya, yang diberi banyak malah orang Muhajirin. Nah, ngerasani semacam itu selaku pemimpin, bukan sakit hati kecewa itu tidak seperti itu, seperti yang kita gambarkan, tapi selaku Nabi juga perlu klarifikasi ya kan? Karena apa? Nanti kalau tidak klarifikasi akan timbul di belakangnya ada fitnah. Fitnah misalnya Rasulullah memang dianggap lebih mencintai kaum Muhajirin daripada kaum Ansor, atau dianggap tidak adil. Maka kemudian Rasulullah berceramah. Nah, ini yang akan kita garis bawahi di sini. Ceramahnya Rasulullah itu enggak menggebu-gebu ya, pidato jerit-jerit ya, seru-seru gitu ya. Enggak. Tapi beliau itu berceramah dengan nada yang menyentuh hati. Jadi ceramahnya gimana di situ? Di sini ada bahasa Arabnya panjang lebar, tapi tidak saya baca semuanya ya. Nanti kalau dibaca juga sampean juga nggak paham ya. Ada di buku saya ini. Yang intinya begini, Rasulullah mengungkapkan perasaannya kepada kaum Ansor bahwa wahai kaum Ansor, kenapa kalian berbisik-bisik di belakangku tentang aku ya, maksudnya tentang harta rampasan perang itu ya, dianggap tidak adil. Apakah kalian lebih suka membawa ghanimah ya, menuntun kambing daripada pulang bersamaku? Paham nggak sampai sini? Paham ya? Bahwa Rasulullah itu berusaha mengungkapkan emosi di dalam orang Ansor itu supaya bisa ngerti bahwa Rasulullah itu memberikan ghanimah ya, hewan rampasan perang semacam kambing dan lain-lain kepada Muhajirin, bukan berarti Rasulullah lebih mencintai kaum Muhajirin, tapi Rasulullah di situ sedang memelihara orang-orang yang imannya masih lemah, belum kuat. Orang Muhajirin kan belum kuat imannya, tidak seperti orang Ansor, sudah jelas cinta mati kepada Rasulullah kan gitu ya. Nah, maka diberi ghanimah banyak. Sedangkan kepada kaum Ansor tidak perlu, karena sudah betul-betul mencintai Rasulullah, betul-betul beriman kuat gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah dengan mengungkapkan perasaan hati yang bandingannya sangat luar biasa. Daripada orang Muhajirin pulang menuntun kambing, lebih suka mana orang Ansor yang pulang bersama Rasulullah. Begitu ya. Maka kemudian orang Ansor itu menangis ya. Menangis. Nah, setelah menangis itu sampai basah jenggotnya. Artinya apa? Kena air mata. Oh iya ya, ternyata Rasulullah lebih cinta pada kita, pada kaum Ansor. Buktinya Rasulullah hanya memberikan kambing kepada orang Muhajirin, mereka pada pulang. Lah, sedangkan Rasulullah pulangnya ke kita, ke orang Ansor itu ya. Pulangnya ke kampungnya orang Ansor, yaitu Madinah, ya kan? Nah, setelah seperti itu tidak sampai di situ, Rasulullah juga menerangkan ya, menguatkan kata-kata beliau, membuktikan begini, seandainya orang Ansor melewati jalan tikus sedangkan orang lain memilih jalan yang luas, maka niscaya aku akan mengikuti orang Ansor. Artinya apa? Andai kata umat lain yang Muhajirin dan lain-lain ya
pulang dengan kebahagiaan, dengan keindahan, dengan kemewahan, terus kemudian jalannya juga lebar, luas, artinya kalau jalan sungguhnya ya. Nah, tapi kok orang Ansor pulang melalui jalan tikus, jalan yang sempit ya, kemudian becek, berbatu gitu ya, Rasulullah tetap memilih pulang bersama orang Ansor. Maka disitulah kemudian orang Ansor itu menangisnya tidak hanya sesenggukan berbasah-basah air mata sampai membasahi jenggotnya, tapi di situ malah gugup cara wong Jawane ya. Betul-betul histeris menangis, ya Allah, maafkan aku ya Rasulullah gitu ya. Sampai seperti itu. Nah, bait ini ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah itu dalam berceramah ya, satu, dengan alasan yang kuat ya, atau hujah yang kuat, atau argumentasi yang kuat. Tadi kan hujahnya Rasulullah memberikan kambing bukan karena lebih cinta, tapi di situ dalam rangka untuk menjaga iman kaum muhajirin yang belum kuat ya. Terus kemudian di sini yang kedua, dengan gaya bahasa yang bijaksana. Gaya bahasanya kan bijaksana tadi, tidak marah-marah, tidak kemudian membuli ya pada orang Ansor, tapi mengatakan bahwa sesungguhnya kalau orang Ansor melalui jalan tikus, ini saya akan ikutkan gitu ya. Nah itu. Nah terus kemudian di sini yang ketiga adalah dengan politik yang bijaksana ya. Politik bijaksana itu maksudnya apa? Bagaimana caranya supaya orang-orang yang mendengar itu tidak merasa tersinggung ya, tidak merasa sakit hati itu ya. Nah itu yang ke berapa, ketiga tadi ya, 3 apa 4? Ketiga ya. Yang keempat, dengan adab yang tinggi. Adab itu apa? Adab ya, sopan santun yang tinggi ya. Rasul itu tetap bersikap santun, tetap bersikap sopan meskipun terhadap umatnya, dan Rasulullah adalah nabi yang sangat tinggi derajatnya dibanding umatnya gitu ya. Itu Rasulullah. Terus yang terakhir, yang kelima, mempertimbangkan objek secara tepat. Artinya saat itu kan objeknya adalah kaum Ansor yang sedang merasa kecewa kepada keputusan Rasulullah. Maka kemudian objeknya itu sedang kecewa, maka Rasulullah menghibur ya. Menghiburnya dengan tadi melawak-lawak ya, tidak heboh-heboh, tapi cukup menyampaikan sesuai audiennya, terus kemudian bijaksana ya, terus argumentasinya kuat ya, terus kemudian santun dan lain-lain itu tadi, dengan strategi ya, atau politik itu strategi yang tepat juga, itu Rasulullah ya ceramahnya. Nah sekarang metode tanya jawabnya Rasulullah gimana? Nah ini juga sesuai dengan hadis ya. Jadi metode dakwah Rasulullah berarti metode dakwah yang diambilkan dari hadis ya. Jadi ceramahnya seperti itu. Nah sekarang hadis lain juga menyatakan bagaimana metode tanya jawabnya Rasulullah. Di sini dikatakan ya, setiap ada orang yang menanyakan sesuatu, beliau selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan meladeninya sampai puas, tidak ditinggalkannya, sehingga orang itu sendiri yang meninggalkan Nabi ya. Ini sesuai hadisnya. Artinya apa? Ketika Rasulullah ditanya sesuatu oleh umatnya, oleh sahabatnya, itu Rasulullah betul-betul penuh perhatian ya. Kan ada ya orang yang belum menjadi kiai besar ya, baru ustadz tingkat kampung aja sombong ya, cuek ya, dia deki cuek ya, selfie bareng orang gelem. Kalau zaman sekarang kan selfie ya, kalau zamannya Rasulullah sih enggak ya. Nah kalau Rasulullah nggak seperti itu,
Rasulullah itu pribadinya sangat mulia, sehingga kalau ada orang datang untuk bertanya, Rasulullah itu di hadisnya seperti itu tadi, sangat perhatian, memperhatikan pertanyaannya betul-betul ya. Terus kemudian perhatian berarti kan di sini didengarkan ya curhatannya sampai selesai. Terus Rasulullah itu meladeni sampai yang bertanya itu berhenti sendiri ya. Misalnya konsultasi rumah tangga, bla 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 bla, itu sampai orang yang bertanya berhenti sendiri, baru Rasulullah ikut berhenti, pamit ya misalnya kalau bertanya. Atau kalau di majelis ya, pertanyaannya sudah selesai, baru Rasulullah juga ikut selesai. Itulah Rasulullah metode tanya jawabnya itu seperti itu. Nah, nanti Anda kalau menjadi dai juga seperti itu ya, seharusnya. Nah, ini metode dakwah khusus yang terkait dengan metodenya Rasulullah. Itu sudah dua ya metode dakwahnya Rasulullah, ceramah dan tanya jawab. Nah, sekarang metode musyawarah. Metode Rasulullah dalam berdakwah tidak hanya ceramah dan tanya jawab, tapi juga memakai musyawarah juga untuk berdakwah. Nah, ini dikatakan juga dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Abbas ya. Mengatakan begini, pada waktu turunnya ayat wasawirhum fil amri, ada kan ya, pernah dengar ayat itu? Dan bermusyawarahlah engkau dalam urusanmu ya, segala urusan, berarti wasawirhum fil amri. Ketika surat itu turun ya, itu bukan suatu hal yang di situ menunjukkan bahwa Nabi itu butuh untuk bermusyawarah dengan sahabatnya ya. Jadi Nabi itu sebenarnya tidak butuh musyawarah. Mengapa? Karena segala ketentuan, segala hukum ya, segala hal yang terkait dengan Rasulullah maupun umatnya sudah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dikumpulkan, yang dijadikan menjadi namanya Al-Qur'an, ya kan? Tetapi kenapa kok Rasulullah tetap bermusyawarah? Nah, ini ternyata di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah demi kemaslahatan bersama ya. Dari sini dikatakan Rasulullah tidak membutuhkan dengan sahabat-sahabatnya, tetapi itu sebagai rahmat pada umatku ya. Jadi musyawarah itu maksudnya sebagai contoh bahwa Rasulullah bermusyawarah supaya umatnya nanti kalau dalam menentukan segala sesuatu juga melalui musyawarah, tidak ditentukan sendiri itu. Makanya sebagai rahmat pada umatku. Nah, oleh sebab itu barang siapa yang bermusyawarah maka ia tidak akan luput dari kebijaksanaan ya, dan sebaliknya yang tidak bermusyawarah maka dia tidak akan luput dari kesalahan. Artinya apa? Rasulullah menguatkan bahwa apapun permasalahannya harus diselesaikan dengan musyawarah. Karena apa? Musyawarah itu sendiri pasti tidak lepas dari keputusan yang bijaksana, dan orang yang tidak mau bermusyawarah pasti keputusannya keliru ya. Ini padahal sekarang kan banyak ya, sekarang saya prihatin ya. Jadi sekarang itu banyak komunitas, kemarin juga saya update status seperti itu ya. Banyak komunitas yang sebenarnya komunitas itu untuk kepentingan pengurus hariannya ya, ketua, sekretaris, bendahara biasanya ya, bikin lembaga ya, atau bikin perkumpulan ya, perkumpulan apa gitu ya. Nggak taunya nanti kan penggalangan dana ya. Misalnya apa? Ini Bu, besok ada bakti sosial, terus seneng banget kan. Nah, sekarang apalagi ada gempa Cianjur ya, menggalang dana banyak banget. Sudah seperti itu, ternyata ditasarufkannya nggak tahu kemana ya, atau ditasarufkannya sedikit. Lah tapi di sini ketua, bendahara, sekretaris sebenarnya mengambil keuntungan, yaitu apa? Siji, main plesir ring Cianjur gratis ya. Loro, engko nang dalan difasilitasi ya kan, makan, minum dan sebagainya. Terus ada pulangnya ada uang sangu transport. Nah, sudah seperti itu
diberikan ke sana, nanti ada lebihan dana misalnya ya, Cianjurnya sudah selesai ya, misalnya ini contoh ya, sudah selesai gempanya, tapi masih ada donatur yang masuk ke rekening terus baik, bukannya dilaporkan malah digunakan oleh diri sendiri. Itu banyak yang sekarang kayak gitu. Naudzubillah min dzalik ya, makanya harus zaman now itu memang sulit ya mencari orang baik ya. Makanya yang baik itu musyawarah ya, antara pengurus semuanya, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus lainnya. Dan yang baik ini pengurus jangan yang kongsian kayak gitu ya. Ini maksudnya Rasulullah, musyawarah. Jadi antara ketua, bendahara, dan sekretaris jangan sama-sama sepakat untuk melakukan keburukan ya. Nah, seharusnya sesuai teorinya Rasulullah, kalau ada orang di situ ke orang muslim berkumpul 2 orang, yang satu sepakat keburukan, yang satu pasti enggak. Apalagi kalau 3, apalagi kalau lebih, itu seharusnya ya. Dan itu memang nyata. Saya pernah ya. Jadi saya melakukan pengabdian di masyarakat dengan teman-teman ya. Ada 6 orang ya. Yang 5 itu setuju semua melaporkan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ke-6-nya kan saya tidak setuju. Nah, itu yang betul teorinya Rasulullah, bahwa orang bermusyawarah pasti akan melahirkan keputusan yang bijaksana. Cuma fatalnya zaman now itu bagus banget. Kalau orang seperti saya besok nggak digunakan lagi, ya kan? Dia angel dijaki korupsi kan gitu. Ini angel dijaki menceng, malah orang digunakan itu ya. Apa zaman now dok, apa sudah jadi zaman dulu? Jadul saya nggak tahu ya. Yang jelas pengalaman saya itu seperti itu sering ya. Jadi di komunitas-komunitas tertentu, organisasi-organisasi tertentu, saya sering tidak digunakan karena setelah tahu saya orangnya kena dego kena ya, diajak korupsi angel, diajak pelumbuni angel. Nah itu. Nah, padahal Rasulullah itu tidak seperti itu. Rasulullah memberikan contoh untuk bermusyawarah ya supaya jangan korupsi ya, supaya jangan menyimpang. Itu metode musyawarahnya Rasulullah. Tahu ya? Maksudnya Rasulullah tidak butuh bermusyawarah, tetapi Rasulullah kenapa bermusyawarah ketika zamannya sahabat kalau menentukan segala sesuatu itu karena Rasulullah berharap akan menjadi rahmat bagi umatnya. Nanti ada pendapat begini ya kan, jadi ada keterbukaan ya, terus kemudian ada kebersamaan ya, terus kemudian ada keadilan dan lain-lain. Itu maksudnya. Oke, saya lanjutkan yang keempat ya, metode dakwahnya Rasulullah. Yang keempat adalah face to face. Face to face itu apa? Tatap muka ya, bertemu langsung. Nah, ini Rasulullah pernah ya face to face-nya dikatakan di sini dalam hadis juga dikatakan Rasulullah itu pernah menemui seorang badui. Nah, ini. Jadi ada orang badui ya, dari rumah itu sudah tidak suka pada Rasulullah ya. Karena apa? Masa ada orang yang agamanya berbeda dari nenek moyangku gitu. Jadi dari rumah itu sudah niatnya buruk ya. Nah, ketika datang ke Rasulullah baru melihat wajahnya, ini di hadis ini ya, itu sudah langsung syahadat. Kenapa? Karena Rasul itu wajahnya berseri ya. Terus kemudian ramah ya, terus kemudian apa, memancarkan kasih sayang ya, terus memancarkan senyum ya, selalu senyum. Maka orang Badui itu tidak jadi menentang Rasulullah, langsung malah bersyahadat. Nah, mestinya sama begitu ya. Jadi orang muslim kan sudah tahu ya, at-tabassumu shadaqatun. Senyummu adalah sedekah, ya kan? Senyum adalah sedekah. Jadi mestinya kita selaku muslim itu suka senyum ya, setidak-tidaknya. Jadi kalau ada orang senyum monggo gitu ya, jangan malah jepatem ya. Takuni suwe wah apa maning dadi ustad ya, dadi selebritis ya. Pelaku ngutu kaya ora urusan ana wong kepengin salim be dicuekin. Tapi ya
lihat-lihat situasi juga ya, ketika di situ berkerumun ribuan orang sampai melayani satu-satu, salim kepidak malah fatal ya, tidak juga ya. Artinya ketika sedang face to face sendirian ya, face to face tidak terlalu banyak orang, mestinya itu harus seperti Rasulullah ya, lembut ya, ramah ya, terus kemudian bersinar, artinya itu berwibawa ya, tapi menarik ya, itu Rasulullah. Nah, itu bisa didapatkan dari mana? Ya kalau kita itu rajin sholat ya, rajin wudhu ya, qiyamul lail ya, rajin tadarus, itu otomatis akan seperti itu ya. Puasa sunnah ya, itu. Kenapa seperti itu? Ya karena kan jiwanya bersih ya. Orang yang jiwanya bersih akan memancar kepada wajahnya juga berseri. Nah, matanya juga bercahaya, itu ya. Para saya ngono. Sampean deleng ya, para kiai ya kan, para bunyai. Tembe weru wis rasane ayem, ya kan, adem. Weru terus nyenengi ya. Kiai ini gandeng lho, keren ya kan. Anu ramah gitu ya. Bunyai juga seperti itu. Ya kan? Anu apik lho, mesem gitu ya, walaupun ada sih satu dua yang cuek jutek lah, itu kan beda lagi ya. Ada yang seperti itu, memang ada yang memiliki apa namanya pedoman atau memiliki keyakinan bahwa saya harus berwibawa di depan umat ya. Jadi akhirnya streng, cuek ya. Ada juga yang cueknya itu bukan karena ingin berwibawa, tapi ingin menjaga pandangan ya. Misalnya apa, ustadz ya laki-laki atau kiai laki-laki sama perempuan-perempuan tidak begitu ramah, karena apa, menjaga pandangan, artinya menjaga supaya jangan maksiat. Atau sebaliknya, bunyai-bunyai tidak begitu ramah pada yang laki-laki, tapi kalau sesama perempuan ramah, itu seperti itu ya. Itu face to face ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah tidak hanya melalui metode yang lainnya, tapi juga secara face to face juga beliau melayani. Artinya apa? Kalau ada tamu datang konsultasi, beliau juga menyambut ya, mau, tidak hanya ketika di majelis taklim gitu ya. Yang selanjutnya yang kelima, metode teladan bilhal ya. Bahkan ada pepatah mengatakan lisanul hal afdulu min lisanil maqal. Artinya apa? Lisan yang dilakukan atau yang berwujud perbuatan itu lebih utama atau lebih fasih atau lebih baik daripada lisan yang hanya sekedar berkata. Maksudnya apa? Apa ada lisan berbuat? Ya lisannya berkata semua kan. Tapi yang dimaksudkan tidak perlu banyak omong, langsung melakukan saja. Itu yang dinamakan lisanul hal ya. Lisan yang berbuat. Artinya apa? Itu hanya kata kiasan ya. Berarti majas atau berarti kiasan, maksudnya adalah perbuatan. Perbuatan itu lebih mengena ya, lebih membekas daripada hanya sekedar ngomong. Contoh tadi ya, kita capek banget ya ceramah panjang lebar ya kan, di panggung ya, seru suwe meninggal, atau di YouTube sama mendengarkan adzan ya, itu tidak didengarkan, ora diurusi. Lah ngerti-ngerti kur berbuat tok, ora usah akeh-akeh. Misalnya ya ceramah ya, ayo seneng sholawat, orang yang tidak mau sholawat nanti kurang berkah dan sebagainya. Kan orang tahu pada sholawatan mbok wonge pada bebot, tapi ora usah ngomong, ngerti-ngerti sampean konser sholawat pada melu sholawat kabeh ya kan. Ora ketang bocah cilik, ora ketang sing ora tau sholat be melu sholawat. Nah itu yang dimaksudkan dengan lisanul hal afsahu ya, afsahu lebih fasih min lisanil maqal, daripada lisan yang dikatakan atau sekedar mengatakan itu ya. Contohnya itu seperti itu. Nah kemudian kalau dicontohkan di hadis ini, Rasulullah yang seperti ini seperti apa? Kalau tadi kan saya contohnya sholawat ya, nggak usah kakek ngomong atau apa, bukan kakek ngomong.
sering kita bicara banyak tentang bagaimana fadilahnya sholawat, supaya bersolawat tidak ada yang mau sholawat, tapi ketika kita melakukan sholawat langsung itu malah mengikuti kan itu ya. Nah kalau yang di sini di hadis ini dicontohkan adalah perilaku Rasulullah ketika dalam perjalanan perang. Jadi Rasulullah itu pernah bersama sahabat ya perjalanan pulang perang ya kalau nggak salah, itu ketika itu istirahat mau isoma, istirahat makan sholat gitu ya. Nah karena di perjalanan kan otomatis masak juga kan, bawa bekal masak. Nah di situ Rasulullah ikut-ikut ini loh apa, mengumpulkan kayu bakar yang buat masak. Jadi ada yang apa nyembelih sembelihannya buat lauk ya, ada yang membersihkan gandumnya dan lain-lain. Lah Rasulullah ikut-ikutan mencari ranting-ranting untuk kayu bakarnya. Nah sahabat kan orang enak banget kan, masa Nabi ikut membantu mencarikan kayu bakar. Kan cara wong Jawa nih ya, ampun kiai kan gitu ya, mungkin pulau mangan kan gitu ya. Nah ini Rasulullah begitu juga sahabatnya, jangan saya saja. Nah Rasulullah mengatakan apa? Aku tidak suka diistimewakan ya. Nah, artinya Rasulullah itu orangnya memberikan contoh ya, bahwa meskipun kedudukan kita sebagai pemimpin yang tertinggi, sebaiknya jangan suka diistimewakan ya. Nah, terus kemudian di sini juga Rasulullah mengatakan silahkan kamu melakukan hal yang lain, aku yang mengumpulkan kayu bakar. Nah itu seperti itu. Nah kalau pemimpin zaman sekarang kayak gitu apa enggak? Hah? Oh, acung-acung tuh ya, nek ora bener ngomai ya, dan aku itu sedih juga ya. Pondoknya baru dadi ya, santrinya tembe mulai ya, paling-paling tembe telu ya, nyun sewu ya, wis kayak raja dan ratu ya. Oh, anu santrine kon munduk-munduk kon anu apa pas titik dumai ya kan, datangnya saja apa namanya, soang apa sih ngadep ya, ngadep aja harus menghadap, terus nggak pakai kaki tapi pakai dengkul ya kan, datangnya ke kiainya, ke bunyainya di atas kursi ya kan. Nah terus kalau tidak seperti itu marah-marah, terus pakai dengkul mundur, pakai itu nggak masalah. Dengarkan ya kata-kata saya, jangan salah terima ya. Itu nggak masalah kalau niatnya ingin mendidik santri supaya berakhlakul karimah, ya kan? Supaya menghormati guru, supaya menghormati kiai, ya kan? Menghormati ustadz, terus kemudian juga santun, ya kan? Nah, itu. Tapi yang salah itu apa? Yang salah ketika merasa dia itu seperti raja dan ratu yang tidak boleh tidak dihormati, dan kemudian menganggap bahwa dia memang sangat mulia. Itu yang bahaya ya. Jadi sama saja kayak Fir'aun ya, ingin dituhankan, tidak boleh ya. Kalau saya biasa aja, ada orang salim santun banget ya biasa, dalam arti saya tetap hormat, memuji, artinya kayak baca akhlakul karimah kan gitu ya, walaupun nggak tahu di artinya benar kayak gitu apa enggak gitu ya. Tapi kalau ada orang yang kurang santun zaman sekarang, ya saya biasa aja nggak tersinggung. Lah ini kan kalau yang seperti ini biasanya tersinggung ya, marah ya, marah besar, merasa wih saru banget ya kalau orang menghormati, mengaku katanya ya, harus cium tangan ya. Saking biasanya dicium tangannya sampai salaman sama temennya saja begitu. Saya sering ya. Jadi tiba-tiba saya salam sama teman saya tangannya gini, cung, ya. Dia kenal aku, aduh, nyongkon cium tangan. Itu sebenarnya saya yakin mereka itu tidak sadar tangannya dibeginikan karena saking seringnya santrinya itu cium tangan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Biasa aja dicium yang ngono, ora ya ora apa-apa kan begitu ya. Cium kalau mencium tangannya itu memang niat menghormati ya kan, mana baik.
metode islah ya. Jadi Rasulullah juga menggunakan metode islah ya. Metode islah itu apa artinya? Ya metode mendamaikan ya. Jadi Rasulullah itu kalau ada orang berumah tangga ya, kemudian konflik rumah tangga, Rasulullah itu menyarankan ada tim pendamai ya. Ada perwakilan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Jadi nanti di situ bisa diambil solusi damai ya. Jangan berat sebelah. Ada orang bertengkar ya, suami istri sing di rumah kena pihak istri netok ya. Keluarganya istrinya netok. Ya keputusannya ora adil kok. Ya, duduk bersama, suami istrinya duduk di situ, saudara istrinya duduk di situ, saudara suaminya duduk di situ. Terus diislahkan ya, didamaikan. Itu namanya metode islah. Yang selanjutnya cara pemberian harta. Nah ini yang saya bilang tadi. Rasulullah juga pernah melakukan metode memberikan harta. Ini di sini ada hadisnya. Yang di situ hadisnya ke Sa'ad ya. Sa'ad itu pernah mau berdakwah ke janda miskin. Jangan diceramai